Halo, perkenalkan nama saya Astiari Putri dengan NIM F10112311004. Di sini saya sebagai guru BIPA. Halo, perkenalkan nama saya Livia Riki dengan NIM F10111231006. Saya sebagai Aisyah from Malaysia. Halo, perkenalkan nama saya Stella dengan NIM F10112311014. Annyeonghaseyo, saya sebagai Kim Jiwo dari Korea Selatan. Perkenalkan, nama saya Metisha Fajidawiyah dengan NIM F101131016. Bonjour. Saya sebagai Alice dari Prancis. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, Ibu bernama Ibu Astri. Ibu merupakan guru pengajar BIPA. Kalian tahu dong, kan kita akan belajar tentang bahasa Indonesia. Nah, hari ini kita akan belajar tentang rumah. Tapi bukan hanya sekedar bangunan ataupun ruang dan benda. Kita akan menjelajahi bagaimana rumah mencerminkan budaya kita. Saya sangat senang kita punya murid-murid dari berbagai negara di sini. Ini akan membuat pembelajaran kita akan seru dan menyenangkan. Sebelum itu, Ibu ingin tahu nama-nama dari masing-masing murid Ibu. Annyeonghaseyo, selamat pagi Bu Guru. Nama saya Kim Jiwo Mida. Senang sekali bisa belajar bahasa Indonesia. Saya harap benar bisa berlatih bicara lebih banyak hari ini. Selamat pagi Cikgu, selamat pagi Bu Guru. Perkenalkan, nama saya Aisyah. Saya juga senang belajar di sini. Saya sudah tidak sabar untuk berbagi tentang rumah saya di Malaysia. Bonjour, Madam. Selamat pagi, Bu Guru. Bahasa Indonesia cukup menantang tapi menyenangkan. Saya siap belajar lebih banyak tentang kosakata dan tata bahasanya. Baik, selamat pagi juga. Saya senang kalian semua antusias. Kita akan belajar, berlatih, dan membuat tugas kecil hari ini. Nah, siap sudah dari rumah kalian dan membandingkannya dengan rumah teman-teman? Siap! Kita hari ini akan menggunakan metode peta pikiran dan presentasi untuk memahami materi hari ini. Nah, kita akan membuat peta pikiran. Sebentar. Jadi, saya akan memberikan contoh. Nah, ini ibaratnya, sebentar. Nah, ini rumah saya. Di rumah saya tentu ada ruang tamu. Nah, di ruang tamu itu terdapat, saya biasanya meletakkan vas bunga. Nah, vas bunga ini merupakan salah
disukai, karena saya suka sama bunga. Karena saya suka dengan bunga, jadi vas bunga ini salah satu benda yang umum yang selalu berada di rumah saya. Nah, saya ingin bertanya nih, bagaimana dengan kalian? Apa ciri khas dari rumah kalian? Di rumah saya ada outdoor, sistem pemanasan khas. Itu sangat penting di saat musim dingin Korea. Saya akan menambah ke cabang benda khas saya. Untuk cabang ruangan, saya akan menulis tentang kamar tidur saya yang kecil tapi nyaman. Oke, bagus sekali ya, Jiwo. Oke, selanjutnya. Di rumah saya ada rak penyimpanan yang sangat praktis. Ibu saya selalu menggunakannya untuk menyimpan berbagai macam barang. Ini akan masuk ke cabang benda khas. Untuk cabang ruangan, saya akan menuliskan tentang ruang makan kami yang selalu ramai. Bagus sekali ya, Aisyah ya. Selanjutnya, Alis, Bu. Saya akan menulis tentang perapian. Di Prancis banyak orang punya perapian, terutama di perdesa-desaan. Rasanya sangat hangat dan nyaman. Ini akan saya masuk ke cabang benda khas. Untuk cabang ruangan, saya akan menulis tentang ruang keluarga saya. bagus sekali ya teman-teman yang sudah menjawab, dan ternyata di setiap daerah dan setiap negara itu tentunya punya benda dan benda khas dan perbedaan budaya yang berbeda ya tentunya. Baik, selanjutnya kita masuk ke materi selanjutnya ya. Nah, saya ingin bertanya nih sama Kim Jiwo. Saya Nah, ceritakan tentang ruangan favoritmu. Jelaskan mengapa ruangan tersebut menjadi tempat favoritmu dan apa saja yang ada di ruangan tersebut. Baik, terima kasih Bu Guru. Ruang buat saya adalah ruang belajar. Karena saya bisa fokus belajar dan menjadi tugas saya. Ada meja belajar yang rapi, kursi ergonomis, dan banyak buku. Kadang saya juga suka dengar musik klasik untuk inspirasi dan juga musik K-pop. Sayanya juga bagus masuk dari jendela kamar saya. Wah, keren. Saya Bu Guru, silakan Aisyah. Ruangan favorit saya adalah ruang makan. Kami selalu makan bersama keluarga di sana. Suasananya hangat dan penuh canda tawa. Ada meja makan besar dari kayu jati dan kursi yang nyaman. Kami seringkali makan sambil bercerita tentang hari kami. Wah, dan kali itu ditentang lagi. Selanjutnya Elis. Merci Madam. Bu Guru, saya suka ruang keluarga. Saya dan keluarga saya sering berkumpul di sana untuk menonton televisi, bermain game, atau cuma sekedar bernobrol. Ada sofa yang empuk dan perapian yang membuat ruangan terasa
Ya, bagus sekali. Kita berbagi tepuk tangan untuk bagus sekali ya jawaban dari kalian. Sekarang mari kita bahas benda bekas. Nah, yang pertama Ibu meminta Aisyah, tolong jelaskan tentang serbaguna benda bekas tersebut. Bagaimana benda itu mencerminkan budaya Malaysia? Baik, Bu Guru. Serbaguna itu seperti rak penyimpanan, tapi lebih fleksibel, bisa diatur sesuai kebutuhan. Biasanya terbuat dari kayu ataupun rotan. Sangat praktis untuk menyimpan berbagai macam barang. Ini menunjukkan bagaimana orang Malaysia menghargai kepraktisan dan efisiensi dalam penggunaan waktu. Bagus sekali. Kita beri tepuk tangan lagi. Selanjutnya untuk Kim Jiwo, silakan. Saya Sangkangin, di Korea kita juga punya tempat penyimpanan, tetapi beda lebih permanen dan terintegrasi dengan bumi. Tidak seperti serbaguna lebih portabel, ini mungkin mencerminkan perbedaan gaya hidup dan bentuk rumah. Kita beri lagi tepuk tangan untuk Kim Jiwo. Yang terakhir untuk Elis, silakan. Ya, terima kasih Madam. Di Prancis, kita sering menggunakan lemari antik sebagai tempat penyimpanan. Lemari-lemari itu seringkali diwariskan turun-menurun. Hal ini menunjukkan penghargaan terhadap sejarah keluarga dan barang-barang bernilai sentimental. Sudah, Madam. Oke, kita beri lagi tepuk tangan untuk Elis. Jadi masing-masing negara tentu mempunyai rak serbaguna. Namun bentuk dan fungsinya tentu saja berbeda-beda ya. Nah sekarang kita akan membuat tugas kecil nih. Kita akan membuat presentasi singkat tentang rumah kalian. Ibu meminta kalian untuk menyertakan foto, deskripsi singkat, ruangan favorit, benda khas, dan perbandingan dengan rumah teman kalian. Nah, kalian punya waktu 15 menit untuk mempersiapkannya. Selama kalian mempersiapkannya, jika kalian membutuhkan bantuan, saya akan membantu kalian untuk kesulitan yang kalian hadapi. Ingat ya, gunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Baik, sekarang kalian mengerjakan. Baik, Ibu. Ibu Guru. Selamat pagi Bu Guru dan teman-teman. Pagi. Rumah saya terletak di Kuala Lumpur, Malaysia. Ini adalah gambar rumah saya. Rumah saya merupakan rumah 2 lantai yang berwarna krim muda. Rumah saya terdapat halaman yang sangat besar dan juga ada pepohonan yang besar. Ini adalah ruangan favorit saya dan keluarga di rumah. Di ruangan ini saya dan keluarga biasanya kumpul. Ini merupakan ruang makan. Ruang makan ini terdiri dari meja makan yang dari kayu jati dan juga kursi yang sangat nyaman. Ini gambarnya. Biasanya di sini saya dan keluarga makan malam, sarapan juga. Oke, sekian dari saya Ibu Guru. Selamat pagi Bu Guru dan teman-teman. Hari ini
saya akan menjelaskan rumah saya di Korea. Rumah saya adalah apartemen kecil yang ada di Hongdae. Hongdae, ya. Yaitu apartemen bercat putih bersih. Terbuat dari beton khas bangunan modern kota besar di Korea Selatan. Ruangan favorit saya yaitu adalah ruang belajar. Dan di sini saya suka belajar dan mengerjakan tugas saya sekolah. Ada meja belajar cukup besar, lalu kursi yang nyaman dan rak yang banyak. Saya juga punya lampu pelajar yang terang agar saya bisa melihat buku. Selanjutnya, rumah saya lebih tidak nampak gambarnya. Nah, rumah saya memiliki benda yang sangat khas, yaitu ondel. Ondel ini adalah sistem pemanas lantai di musim dingin Korea yang sangat dingin. Jika saya merasa kedinginan, saya akan menghidupi ini. Ondel ini sangat penting untuk menghangatkan ruangan. Rasanya sangat nyaman dan sangat hangat. Lalu apartemen saya terlalu kecil, tidak seperti rumahnya Aisyah. Sedangkan Aisyah, iya, rumahnya terlalu luas dan banyak pohon rumahnya. Tapi kami sama-sama memiliki ruang nyaman untuk belajar dan kumpul bersama keluarga. Terima kasih cikgu, guru. Bonjour Ibu Guru dan teman-teman. Bonjour Elise. Di sini saya akan mempresentasikan rumah saya yang ada di Perancis. Ini rumah saya. Kenapa rumahmu batu, Alice? Ya, di Perancis, apalagi di perdesaan masih banyak menggunakan bangunan dari batu-batu. Nah, biasanya rumah seperti ini itu dari warisan turun-menurun nenek kakek moyang. Kemudian benda khas di rumah saya yaitu perapian. Ruangan favorit saya adalah perapian. Ini bukan hanya untuk menghangatkan ruangan, tetapi juga simbol dan kehangatan dan kebersamaan keluarga. Yang terakhir, ruangan favorit saya adalah ruang keluarga. Di sini kami berkumpul bersama keluarga, menonton televisi, bermain game, atau hanya sekedar bersantai saja. Itu saja Ibu Guru dari saya. Terima kasih. 2, 3. Wah, bagus sekali ya presentasi dari kalian bertiga. Kita berikan tepuk tangan untuk kalian bertiga. Kalian juga sudah mempresentasikan lingkungan rumah kalian dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar ya. Selamat. Nah, presentasi kalian itu sangat-sangat bagus dan menunjukkan pemahaman yang baik tentang materi yang telah kita pelajari hari ini. Kalian telah menjelaskan ciri khas rumah kalian dan membandingkan dengan rumah-rumah tentunya tadi. Nah, perbedaan di setiap negara dan rumah tentunya berbeda-beda. Seperti di Malaysia tadi, si Aisyah mempunyai rumah dengan depan rumah, betul sekali. Sedangkan Kim Jiwo mempunyai apartemen berwarna putih dan mempunyai ondo ya. Ondo itu adalah untuk menghangatkan tubuh di lantai ya.
Nah, dan yang terakhir itu Elis mempunyai rumah batu. Ya, benar. Betul sekali, rumah batu ya ciri khasnya. Itu adalah rumah di desa-desa ya, jadi di kota-kota tidak menggunakan. Sebagian aja. Oh, sebagian masih ada. Bagus sekali ya. Nah, mungkin pembelajaran kita cukup sampai di sini karena pemahaman kalian juga sudah cukup. Terus semangat belajar bahasa Indonesianya ya, hati lagi dan kita bertemu di pertemuan berikutnya. Terima kasih ya, selamat pagi semuanya. Terima kasih, Cikgu, Bu Guru. Terima kasih, Madam.